Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 52 Putwe, Kabupaten Sidendren Rapam, Provinsi Sulawesi Selatan. Akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.2, yakni pembelajaran sosial emosional. Pada demonstrasi konsep kali ini, saya ditugaskan untuk membuat rencana pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pembelajaran atau RPP. Pada tugas kali ini, membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas dengan langkah-langkah menentukan minimal 2 kompetensi sosial emosional yang akan diimplementasikan dan berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Bila satu RPP atau rencana pembelajaran atau RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang sudah Anda pilih 2 dan pilihlah 2 KSE untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Anda dapat mengacu kepada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan 2 di 2 dalam implementasi pembelajaran sosial emosional pada tahap eksplorasi konsep. Sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Setelah itu, unggah RPP atau RPL tersebut pada tautan yang ada pada LMS. Nah, berikut ini saya akan jelaskan RPP yang telah kami buat dalam pembelajaran, rencana pembelajaran yang telah saya susun. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran atau modul ajar yang ditugaskan pada demonstrasi kontekstual di mana kami ditugaskan untuk membuat sebuah RPP berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Pada RPP yang telah kami buat, itu terdapat 5 KSE yang kebetulan pada saat dibuat ini ternyata kelima dari komponen KSE itu ada di dalamnya. Adapun kompetensi sosial emosional yang kami integrasikan dalam RPP yang telah kami buat itu yang pertama kesadaran diri. Alasannya kesadaran diri membantu siswa menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa untuk menetapkan tujuan realistik sehingga termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, manajemen diri. Dengan alasan manajemen diri membantu siswa untuk mengelola emosi dan perilaku untuk berkonsentrasi dalam mencapai prestasi dan meningkatkan produktivitas dalam belajar, sehingga lebih tahan terhadap stres dan tantangan untuk keberhasilan dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian, kesadaran sosial. Kesadaran sosial mendorong penghargaan terhadap perbedaan, keberagaman dalam masyarakat, sehingga yang memiliki kesadaran sosial mampu bekerja sama dengan tim dan menghargai perbedaan. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Alasannya karena keterampilan berelasi menciptakan siswa yang mampu berkomunikasi secara jelas dan efektif, sehingga siswa mampu menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan tetap harmonis dan
positif. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan alasan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka pilih dan memilih yang terbaik untuk dirinya maupun orang lain serta mandiri dan siap menghadapi tantangan. Inilah kelima kompetensi sosial dan emosional yang ada dalam RPP yang kami buat. Selanjutnya, kami telah membuat modul ajar atau RPP khusus untuk kelas 7 di semester ganjil mata pelajaran IPA. Materi pokok adalah pengukuran, kemudian alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit. Pada kompetensi awal, menganalisis mencatat hasil pengamatan dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, prasyarat pengetahuan keterampilan, yaitu memahami pengamatan yang dilakukan selama percobaan, dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat terpenuhi dalam pembelajaran ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan konsep pengukuran dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat yang digunakan dalam pengukuran. Yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat memahami fungsi dari alat-alat ukur. Adapun beberapa pertanyaan pemantik yang akan muncul pada pembelajaran kali ini adalah, pernahkah kalian mengukur panjang sebuah meja? Apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian lakukan jika ingin mengetahui luas sebuah buku? Pernahkah kalian mengukur suhu menggunakan termometer? Bagaimana prosedurnya? Bagaimana cara melakukan operasi matematik dari hasil pengukuran dua alat yang berbeda? Misalkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan meteran dan dengan menggunakan penggaris. Adapun target siswa yang dijalankan dalam RPP ini adalah siswa kelas 7 yang pada tahun pelajaran ini berjumlah 20 orang dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan gaya belajarnya. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembukaan, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Yang pertama, memberikan salam, menyapa siswa, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ini termasuk ke dalam kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh siswa dalam hal kesadaran diri. Kemudian yang kedua, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian memotivasi siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh serta lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, guru mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ini mengandung kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Kemudian yang selanjutnya, siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ini membuatkan siswa menjadi biasa dilakukan dengan menggunakan X-breaking atau dengan menggunakan repres diri untuk menarik napas sejenak dan sebagainya. Ini merupakan kompetensi sosial emosional untuk manajemen diri. Kemudian selanjutnya, melakukan apersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan. Guru melakukan apersepsi, mengecek pengetahuan awal siswa melalui pertanyaan seperti, pernahkah kalian mengukur tinggi meja? Apa yang kalian gunakan?
Pernahkah kalian mengukur waktu kalian berangkat dari rumah ke sekolah? Apa yang kalian gunakan? Guru memberi motivasi dan menunjukkan beberapa slide gambar tentang pemanfaatan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Guru, guru selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menampilkan beberapa slide gambar atau alat ukur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan secara klasikal. Ini mengandung kompetensi sosial emosional, keterampilan berelasi, dan kesadaran sosial empati. Karena pada saat berkomunikasi dengan baik, maka dia akan membangun keterampilan berrelasi. Dan kemudian ketika mereka menghargai pendapat orang lain, maka dia memiliki kesadaran sosial atau empati. Dengan pertanyaan, apakah alat-alat tersebut dapat digunakan untuk mengukur? Alat tersebut digunakan untuk mengukur apa? Mengapa alat ukur tersebut tidak dapat mengukur besaran yang lain? Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk berkelompok dan berdiskusi sesuai dengan LKPD. Ini dalam kerjasama murid belajar bermain berorganisasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi kepada kelompok. Ini masuk ke dalam kesadaran sosial atau empati. Kemudian pada saat guru melakukan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar, siswa dengan gaya belajar visual dibantu dengan memberikan lembar kerja bergambar atau video. Ini juga termasuk ke dalam KSE menyadari potensi diri visualnya. Kemudian siswa dengan gaya belajar auditori dibantu dengan penjelasan yang diberikan guru jika ada yang belum memahami. Ini termasuk ke dalam kompetensi menyadari potensi diri dalam pada auditori. Kemudian selanjutnya, siswa dengan gaya belajar kinestetik melakukan pengamatan langsung berdasarkan LKPD yang diberikan. Ini juga menyadari potensi dirinya, menyadari potensi diri kinestetiknya. Kemudian selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam melakukan pengamatan dan penyelesaian LKPD. Pada saat penyelesaian LKPD, pasti ini melibatkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Kemudian selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik menyajikan hasil kerja kelompoknya atau presentasi. Pada saat presentasi, ini dibutuhkan keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Ini kesadaran sosial ini saling menghargai pendapat setiap kelompok. Kemudian guru melakukan diferensiasi produk melalui penugasan berupa penyajian hasil diskusi kelompok. Jadi siswa yang gaya belajar visual menyajikan catatan dalam bentuk catatan indah atau lewat video. Ini termasuk menyadari potensi diri dalam hal visual. Kemudian siswa dengan gaya belajar auditori menyajikan dengan penjelasan atau presentasi langsung. Ini menyadari dirinya bahwa kemampuan auditori. Kemudian siswa dengan gaya belajar kinestetik menyajikan data dengan maju ke depan dan menunjukkan hasil pengamatan yang berupa laporan. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi diri kinestetik. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menganalisis hasil kerja antar kelompok dan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi peserta didik. Ini dimaksudkan adalah karena ini sudah memiliki kompetensi sosial emosional yang merujuk kepada keterampilan berelasi. Kemudian selanjutnya, guru bersama siswa menyampaikan materi pelajaran menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Ini sudah masuk ke dalam keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian guru melakukan evaluasi dan langkah terakhir adalah guru melakukan refleksi
dan menugaskan siswa untuk membaca materi selanjutnya. Ini sudah masuk ke dalam manajemen diri karena pada saat proses refleksi mereka menyadari dirinya, menjadi manajemen diri untuk merefleksi diri sendiri. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan prosedur rutin selama salam, doa, serta memotivasi siswa agar tetap semangat belajar, serta berdoa mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan salam. Kemudian penilaian termasuk penilaian pengetahuan dengan tes tertulis pada lampiran 2 nanti, keterampilan penilaian kinerja, kemudian penilaian sikap melalui observasi. Lampiran ini terdiri dari lampiran RPP ini terdiri dari LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian lembar instrumen penilaian pengetahuan, lampiran 2, kemudian lampiran 3 itu instrumen penilaian kinerja. Di sini tetap dinilai ada 2, yaitu melakukan pengamatan dan mempresentasikan hasil kerja. Melakukan pengamatan itu poin 4 ketika dapat melakukan kegiatan pengamatan dengan seluruh prosedur yang ada secara tepat dan seterusnya. Mempresentasikan hasil kerja juga memiliki poin 4 sampai 1 dengan rubrik seperti yang ada pada layar. Kemudian yang lampiran keempat adalah instrumen penilaian sikap, di mana di sini ditampilkan adalah sikap-sikap yang muncul pada saat proses pembelajaran. Ini menguatkan nilai karakter serta nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya lampiran 5 itu adalah materi ajar yang dibutuhkan oleh siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya kira demikian dari saya. Demikianlah pemaparan kami tentang rencana pembelajaran berdiferensial yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional pada modul 2.2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.